Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai tema pembacaan tentang sebuah judul, ya, yang masih teringat apa yang terjadi di antara kalian. Ya, yang masih teringat yang terjadi di antara kalian, dia tak bisa melupakan kamu. Oke. Di sini adalah ada relationship di mana si kamu, diri kamu bisa saja adalah divine feminine atau divine masculine, ya. Yang pasti di sini si divine feminine itu adalah yang lebih tua dari segi umur, ya, ataupun dari segi perilaku, ya. Jadi di sini ada gap perbedaan umur di antara kalian, ya. Kalau yang surat di sini perempuan atau divine feminine di sini memiliki usia yang lebih tua daripada si divine masculine. Oke. Nah, di sini ada situasi yang terjadi di antara kalian, ada segala sesuatu yang banyak hal yang terjadi secara emosi dan perasaan. Dan ada situasi di mana pingin keluar dari situasi yang menyakitkan atau situasi yang menyulitkan di antara hubungan ini. Ya, jadi ada sesuatu yang kayak luapan emosi yang banyak, ya. Jadi mungkin ada luapan emosi yang sebelumnya keluar di antara kalian, kamu atau dia. Dan di sini kayak seperti sudah lelah dengan situasi sehingga memilih keluar. Ya. Yang terjadi di antara kalian, yang mungkin saja masih teringat-ingat terus di dirinya dia, itu adalah ada luapan emosi yang tadi kan Solo udah bilang, dan di sini juga ada masalah finansial yang menjadi kendala besar di antara kalian. Ya, ada situasi finansial antara situasi finansial kamu atau dia atau kalian sama-sama yang membuat hubungan ini tuh jadi mungkin banyak menguras emosi, ya. Jadi mungkin lebih cepat marah, lebih gimana gitu loh, ya, karena situasi ekonomi atau situasi finansial yang kurang baik, ya. Dan di sini begitu banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian, ya, karena ada banyak luapan emosi. Di sini juga banyak kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman ini yang juga masih teriang-iang terus di antara kalian, ya, di pikirannya dia juga, ya, masih terus teringat kejadian-kejadian kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian. Ada komunikasi yang di sini jadinya mungkin salah pengertian, dan di sini jadinya ada dinding pembatas, ya. Jadi mungkin kamu membatasi koneksi dengan dia atau sebaliknya. Artinya di sini kalian sama-sama menahan diri, ya. Oke. Tuh kan. Di sini sama-sama defense. Jadi di sini dia masih teringat bagaimana ada keributan di antara kalian gitu loh, ya. Ada kesalahpahaman, tapi di sini tuh saling defense, saling tidak mau mengalah. Dia merasa dia nggak salah, kamu juga merasa kamu nggak salah. Di sini ada ego yang bermain, ya. Oke. Dan di sini dia itu merasa jadi sebenarnya mungkin dia berpikir kalau dia keluar dari situasi hubungan sama kamu dan dia melindungi dirinya dia sendiri, dia kayak merasa mungkin situasi bisa membaik. Tapi nyatanya sekarang dia punya banyak kegelisahan, banyak kekhawatiran, masih teriang-iang terus dan teringat-ingat kejadian kesalahpahaman kalian, mungkin ada luapan emosi kalian gitu loh, ya, yang sehingga membuat dia itu punya banyak kekhawatiran dan kegelisahan, ya. Nah, di sini seperti menunda dia untuk bisa punya awal yang baru. Nah, sebenarnya gini loh, luapan emosi yang kemarin keluar begitu saja, lalu saling menjaga diri dan menarik diri, sebenarnya ada keinginan, ya sudahlah, kita keluar saja dari hubungan ini. Ayo kita mulai awal yang baru masing-masing. Ya. Masalahnya sulit untuk diri dia yang ternyata masih teringat terus dan masih ada rasa sakit hati di sini, masih ada rasa luka, ya. Entah di sini luka karena keributan kalian atau di sini juga luka ternyata rasanya sakit kalau sudah tidak memiliki kamu gitu loh. Karena di sini artinya ada petunjuk hubungan yang sudah berakhir. Oke. Dan karena di sini ternyata ada koneksi yang sangat kuat, ya, dan dia hanya bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian dari kamu. Jadi di sini meskipun ego, tapi dia mulai menyadari bahwa kekuatan, ketenangan, dan dia tuh bisa berhasil dalam banyak hal, bisa positif dalam banyak hal, itu karena adanya kamu di dalam hidupnya dia. Oke.
Dan di sini mulai banyak diri dia tuh yang mencari tahu soal kamu. Mungkin nanya soal kamu ke kiri, ke kanan gitu loh ya. Atau dia mulai membicarakan kamu sama orang-orang di sekitar dia. Bahwa dia masih kepikiran kamu, dia juga masih kepo sama kamu, apakah kamu sudah ada yang baru dan sebagainya, ya. Nah, di sini selain ada yang tadi Sora udah bilang, ada yang lebih tua, tapi ada juga yang lebih muda. Artinya hubungan ini ada gap umur ya. Di antara kalian itu ada gap umur ya. Secara umur atau perilaku. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu berharap bisa datang lagi ke kamu. Ada harapan seperti masih dibalik sikap egonya itu, sikap diri dia itu masih sakit dan sebagainya. Tapi dia tuh memang masih belum ikhlas dan sebenarnya kepingin datang ya. Dia masih teringat terus kejadian yang ada. Karena masih ada hasrat yang sangat besar ya dari dia ke kamu. Itu masih ada hasrat yang sangat kuat. Ya. Dan sementara ya kamu itu banyak fokus ke arah kerjaan, ke arah karir, dan kamu mulai berfokus sama karir karena mungkin ada masalah finansial juga. Tapi di sini juga mengindikasikan selain kesalahpahaman dan masalah finansial yang menghalangi hubungan kalian, di sini dia juga mulai mencari pekerjaan baru atau karir baru. Ya. Oke. Orang ini masih mempunyai perasaan romansa sama kamu yang sangat kuat. Ya, dia teringat kesalahpahaman yang berlalu, tapi dia artinya ingat terus soal kamu dan masih ada hasrat yang kuat dan romansa yang terus tertarik ke arah kamu. Oke. Dia tuh merasa kayak sekarang tanpa kamu, dia merasa seperti kesepian dan sendirian. Tapi dia tahu selain ada ego di sini, dia harus menstabilkan dulu situasi dan keadaannya dia. Oke. Karena dia tuh sekarang dalam situasi yang masih kehilangan begitu banyak material, dan material dia tuh secara finansial nggak baik-baik aja. Jadi orang ini tuh kayak fokus, teringat terus, sementara dia lagi fokus tentang menstabilkan dirinya, tapi dia teringat terus sama apa yang udah terjadi di antara kalian. Oke. Dia teringat masalah-masalah yang ada di antara kalian, dia masih ingat terus gitu loh ya. Menghalangnya apa aja, bagaimana situasi sangat sulit ya. Jadi campur aduk perasaan dia gitu loh ya. Oke. Dan dia tahu bahwa hubungan ini, hubungan sama kamu itu hubungan yang begitu banyak resiko. Kenapa? Karena di sini banyak masalah ya yang harus dilewati, baik secara finansial, secara ego, atau ini juga hubungan yang memang hubungan yang mungkin tidak mendapatkan restu ya, atau hubungan yang sangat challenging ya. Oke. Dan orang ini di satu sisi masih menahan-nahan karena di sini masih ada semacam apa ya? Harga diri yang kayak menunda dia untuk bergerak ke kamu, kayak gimana ya, kayak masa sih harus aku yang ke dia gitu. Jadi kayak ada situasi yang maju mundur dia tuh pin ke kamu gitu loh. Karena ya tambahan lagi dengan situasi dia yang belum cukup solid untuk bisa meyakinkan kamu atau bisa melanjutkan hubungan. Ya, kamu berdiri dengan seseorang yang memang sangat bergengsi besar ya, atau berpride tinggi, sehingga keberhasilan finansial sangat penting buat dia ya. Dan dia itu merasa kayak kalau aku udah sukses dan berhasil, baru kamu bisa lebih bisa dia tuh dipandang atau dilihat ya. Oke. Orang ini cenderung kaku ya, orangnya cenderung kaku, dia pinginnya selalu didengarkan, mengikuti adat dan istiadat sekali ya, mengikuti tradisi keluarga juga orangnya ya. Ada beberapa yang kamu sama dia tuh punya latar belakang yang sama, latar belakang secara budaya atau secara keyakinan ya, itu juga ada ya. Dan di sini orang ini itu orangnya lebih kepada fokus sama aksi ya. Orangnya itu pingin banyak bergerak, jadi dinamis banget ya orangnya itu ya. Jadi kadang-kadang bisa saja terburu-buru gitu. Kenapa? Karena orang ini tuh selalu pingin ngelihat hasil akhirnya. Oke. Orang ini tuh selalu dalam situasi yang naik turun ya, dalam keputusan dalam hidupnya, baik secara emosi, baik secara ekonomi. Jadi memang ada situasi-situasi yang gak stabil di dirinya dia gitu loh ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang naik turun, pertimbangannya banyak, termasuk harga dirinya ya. Orang ini sangat suka bersosialisasi, dikenal sama banyak orang, temennya banyak juga gitu loh ya. Jadi kamu kenal sama dia juga dari sosial gitu loh ya. Oke.
Dan orang ini memang tipe yang menarik diri untuk taking rest. Kalau ada apa-apa, dia akan banyak berpikir dan merenung sebelum mengambil suatu keputusan. Ya, jadi kayak sekarang pun dengan judul dia masih ada perasaan sama kamu, masih keingetan terus gitu loh ya. Tapi artinya dia itu memilih untuk berhati-hati sebelum melangkah. Ya, dia merasa bahwa dia belum bisa bergerak. Ya, di sini dia sudah tidak ada emosi atau kemarahan sama kamu, walaupun memang ada sakit ya. Tapi di sini seperti dia merasa kayak mau melepaskan kamu itu rasanya berat, rasanya sulit. Yang masih teringat yang terjadi di antara kalian, ada apa aja sih di sini yang terjadi? Mungkin ada tambahan yang terjadi ya. Selain ada emosi dan penghalang dan ego. Tuh kan, di sini ada banyak sekali keributan, banyak sekali pergesekan, kompetisi, keributan ya, yang membuat situasi itu jadinya manas gitu loh ya. Oke. Dan di sini ada situasi yang banyak sekali ego ya. Ini balik lagi, ini sangat kuat energi pergerakan ego, kesalahpahaman dicampur dengan masalah finansial, dan dia itu seperti dengan gengsinya dia selalu merasa diri dia benar. Ya, tuh kan. Di sini ada masalah tentang ambisi, ya. Dia yang masih punya ambisi ke kamu, kamu juga masih punya ambisi ke dia, tapi di sini juga bisa menandakan dia pingin bisa kontrol kamu, tapi kamu juga pingin bisa kontrol dia, gitu loh. Ya. Apa yang dia rasakan yang masih teringat apa yang terjadi di antara kalian? Aku tuh pengen jadi diri aku apa adanya sebenarnya ke kamu, ya. Aku nggak pengen lagi khawatir soal siapa aku, tapi di sini dia juga sadar diri dia itu banyak egonya, ya. Di sini banyak kemarahan, banyak ego, banyak masalah. Dan di sini teringat terus sama apa yang telah terjadi, dia merasa bersalah sebenarnya dan kangen sama kamu karena kamu tuh selalu menjadi sumber kenyamanan buat dia, dan sekarang dia kehilangan sumber kenyamanan kamu. Apakah mungkin kamu masih bisa memaafkan aku dan melupakan apa yang terjadi? Jadi apa yang terjadi itu teriang-iang terus di dia, sampai dia itu sebenarnya cari tahu dan sebagainya. Cuman ada ya itu tadi selalu bilang gengsi ya. Oke. Aku tuh merasa ada yang kosong loh setelah kepergian kamu. Setelah kalian gak ada, di balik gengsinya itu ternyata dia itu merasa ada yang kosong dan sekarang bingung mau ngapain, masih mencari tahu. Seandainya aku tahu perasaan aku sedalam ini sama kamu, ya koneksi ini ada, mungkin aku akan memilih jalan lain, jangan ngajuin ego aku. Aku berharap kita masih bisa sama-sama. Ya, orang ini sedang bertempur dengan egonya sendiri. Kamu tuh tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Artinya, ya, dia udah ingat tuh semua yang pernah kamu lakukan buat dia, kebaikan buat dia, pertolongan buat dia, bantuan buat dia, gitu loh. Dibalik dengan diri dia yang banyak masalah, gitu ya, kamu selalu menyupport dia, gitu loh. Oke. Aku mikirin kamu terus terakhiran. Sering kepikiran terus tentang keributan-keributan di antara kalian, kesalahpahaman di antara kalian, gitu loh ya. Aku tuh pingin berubah. Jadi orang ini tuh pingin mengikis ego dia buat kamu, gitu loh ya. Oke. Walaupun secara perlahan-lahan. Aku hanya butuh untuk melakukan sesuatu sekarang. Tolonglah mengerti dan memahami. Artinya, orang ini bukan tidak mau ke kamu lagi, ya. Dia teringat terus, ya. Tapi dia tahu bahwa sekarang ada prioritas yang harus dia kerjakan. Gitu. Oke, dia menyadari bahwa harga diri dia masih sangat tinggi. Jadi orang ini sedang mengontrol, kayak sedang berperang dengan harga diri dia sendiri. Oke. Antara harga diri dan air mata, kecewa, luka, kangen, kerinduan. Ya, karena nggak ada kamu. Oke. Intuisinya itu tahu bahwa dia harus melakukan perubahan sama sikap dia, perubahan sama perilaku dia ke kamu. Maka hal-hal bisa berubah dalam hidupnya dia. Oke, orang ini tuh stres ya, diem-diem di belakang kamu tuh dia melakukan banyak hal, nyari tahu soal kamu, mantauin kamu dan sebagainya. Sebenarnya stres karena nggak ada kamu. Ya, dia tuh merasa masih banyak hal yang harus dia beresin. Jadi orang ini masih kepikiran terus sama kamu, tapi dia tahu masih harus ada pemberesan yang dia jalankan. Orang ini pengen pemberesan dulu. Aku minta maaf karena aku tidak bisa melakukan hal yang tepat sama kamu.
aku juga nggak yakin kamu masih mau nggak sama aku, masih cinta nggak sama aku setelah apa yang sudah aku lakukan ke kamu. Karena kan orang ini sangat besar ya ego dan harga dirinya ya gitu. Dan aku sekarang mengalami konsekuensi sama perbuatan aku sendiri, yaitu apa? Merasa kesedihan, merasa kesepian, kepikiran kamu terus, koneksi masih ada. Itu kan konsekuensinya, ya. Aku tuh masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, walaupun tidak menunjukkannya. Kamu tuh intens banget perasaan aku ke kamu, sehingga itu membuat diri aku tuh bingung sebenarnya. Apa yang akan terjadi di antara kalian? Apa yang akan terjadi di antara kalian? Ace of Pentacles. Ada kestabilan ketika situasi finansial sudah membaik di sini ya. Ada situasi finansial yang stabil dan keamanan bati. Artinya orang ini pingin fokus dulu sama aman dan tenang. Oke. Dan di sini masih ada situasi dia menahan diri terhadap luka dan kecewanya dia dan kesepiannya dia sampai situasi sudah membaik. Baru dia akan bisa berjalan sama kamu mulai dari awal ya. Untuk sekarang dia memilih untuk menahan dulu ya. Jadi bukan gak kepikiran, tapi dia merasa memang harus ditahan dulu. sih ada target yang harus dia capai dulu. Target secara personal dia ya gitu loh, baik secara finansial atau kepada diri dia sendiri. Oke, itu yang pingin dia kerjakan dulu sebelum dia bisa ke kamu. Oke. Dan orang ini tuh pingin bisa ngontrol dulu emosi dia. Salah satunya pingin bisa ngontrol emosi dia, ngontrol ego dia. Oke. Dan kayak orang ini tuh masih ngerasa hidup dia tuh masih banyak hal yang kelok, belum begitu lancar, sehingga dia merasa kayak aku harus fokusnya satu-satu dulu. Sih? Sampai dia banyak bisa apa ya kalau Sora bilang ya, bisa ada keberhasilan ya, abundance. Oke. Sehingga dia itu nggak pingin memfokuskan cuman sama hasratnya dia ke kamu. Sebenarnya ada kerinduan yang sangat besar sekali, cuman kan banyak menghalang di sini ya. Oke, baru akan bisa lebih ada kebahagiaan, enjoyment yang ada di depan ya. Jadi orang ini kalau Sora lihat akan datang ke kamu setelah sudah bisa menstabilkan keadaan ekonomi dan dirinya. Sih sebenarnya sangat kangen sama kamu, tapi memilih menahan rasa. Tuh kan, lebih gampang untuk sekarang tuh aku jauh dulu, karena memang secara finansial dan perasaan belum stabil. Tapi keingetan soal kamu tuh terus-terusan ya. Jadi kalau Sora bilang nanti akan ada beginning yang baru kok, tapi memang tidak sekarang ya. Oke, ada fokus dia dulu, ada sesuatu yang lain yang harus jadi dia fokus sebelum dia bisa ke kamu. Kapan Kak Sora? Nah, kapan ini kan relatif bagi semua orang ya. Kita kan coba lihat di sini. Kapan kemungkinan? Di sini ada zodiak dan kapan mungkin periode waktu dia mungkin sudah bisa berproses ya dan segalanya. Oke, kita coba lihat. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi atau tanggal 11. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi atau tanggal 3. Cancer 4 minggu lagi atau 4 bulan lagi atau tanggal 4. Cancer itu belum tentu 4 minggu ya, bisa aja Cancer tapi 11 minggu. Sagittarius 9 minggu atau 9 bulan lagi. Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi atau tanggal 5. Ada Leo ya. Dan ada Pisces 12 minggu atau 12 bulan lagi. Oke. Dan satu lagi ada Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Itu ada zodiak dan waktunya. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk kamu yang kepengen personal reading biar lebih on point atau pengen beli kartu atau pengen baca kartu, silakan semuanya bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Sora tunggu ada di sana. Berbayar ya, dan semuanya bisa kamu cek di bawah. Oke. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan dukungan sama Sora berupa stickers ya, silahkan ada di bawah juga. Terima kasih banyak buat dukungannya. Oke, kita sekarang ngecek ya. TFUERUGCECIHCE. Sora akan angkat di pause ya. 1, 2, 3 pause. Oke. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa main ke channel kedua Sora di Miss Hana Sora. Terima kasih untuk dukungannya dan maaf untuk kekurangannya. Sampai kita ketemu. Bye-bye.